Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren ini. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang sahabat mulia Arkam bin Abi Arkam. Bagaimana kisahnya? Ayo sahabatku kita simak bersama-sama kisahnya sebagai berikut ini. Arkam bin Abi Arkam. 1. Di masa jahiliyah. Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Arkam bin Abi Arkam hidup di tengah masyarakat Mekah yang saat itu masih dilingkupi oleh kebodohan dan kezaliman. Arkam berasal dari suku Quraisy, dan meskipun berasal dari lingkungan yang berpegang pada ajaran nenek moyang mereka, penyembahan berhala, Arkam adalah seorang pemuda yang dikenal jujur, berakhlak baik, dan berpikiran terbuka. Ia menyaksikan berbagai kebiasaan buruk seperti perbudakan, penindasan kaum lemah, dan kemewahan yang hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan Quraisy. Meskipun ia hidup di tengah kekacauan moral itu, hatinya mulai resah melihat ketidakadilan dan mencari kebenaran. 2. Masa kenabian. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira, ajaran Islam belum disebarluaskan secara terbuka. Nabi mulai menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya, termasuk Arkam. Arkam adalah salah satu dari sekian banyak pemuda yang tersentuh oleh ajaran Islam yang membawa pesan tauhid, keesaan Allah, keadilan, dan kasih sayang. Tanpa ragu, Arkam masuk Islam di usia muda dan menjadi salah satu orang yang beriman di awal masa kenabian. 3. Fase Mekah. Di masa awal Islam di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy yang tidak menerima ajaran baru tersebut. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, Arkam memainkan peran yang sangat penting dalam dakwah Nabi di masa-masa sulit ini. Ia menawarkan rumahnya sebagai tempat rahasia untuk Nabi dan para sahabat berkumpul dan belajar tentang Islam. Rumah Arkam, yang terletak di lereng Bukit Syafa, menjadi markas bagi dakwah Islam selama beberapa tahun pertama. Tempat ini dikenal sebagai Darul Arkam, di mana para sahabat mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW, mempelajari Al-Quran, serta mengatur strategi dakwah mereka. Keberanian Arkam sangatlah besar, karena ia mempertaruhkan nyawanya dengan menjadikan rumahnya tempat persembunyian bagi kaum muslimin. Sebagai keturunan bangsawan Quraisy, posisinya memungkinkan ia dan rumahnya tidak begitu dicurigai oleh musuh Islam. 4. Phase Medina. Setelah hijrah ke Madinah, Arkam melanjutkan perannya sebagai salah satu sahabat yang setia. Di Madinah, Arkam turut serta dalam berbagai pertempuran penting yang dihadapi umat Islam untuk mempertahankan agama mereka, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Meskipun peran utamanya di Mekah sudah sangat monumental, di Madinah ia tetap berjuang dengan penuh dedikasi dan selalu mendukung Nabi dalam segala urusan umat. Arkam bin Abi Arkam adalah contoh luar biasa dari pemuda yang berani dalam kebenaran. Rumahnya yang sederhana di Mekah menjadi salah satu titik awal penting dalam sejarah penyebaran Islam, di mana dari sanalah cahaya Islam mulai menyinari dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kelanjutan kisahnya berikut ini. Menunaikan perintah hijrah ke Yatsrib, yang nanti diganti nama Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Arkam bin Abi Arkam bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya turut serta membangun peradaban baru berlandaskan dinul Islam dan ikut membantu memperjuangkan pertumbuhan Islam di Madinah Al-Munawwaroh dengan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Setelah hijrah ke Madinah, keadaan umat Islam mulai berubah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak lagi harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi seperti di Mekah. Di Madinah, umat Islam mulai membangun masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam, dan Arkam bin Abi Arkam tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam komunitas ini. Arkam dikenal sebagai seorang sahabat yang setia, tidak hanya dalam peran militernya tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang selalu siap memberikan kontribusi bagi keberlangsungan Islam. Madinah menjadi pusat baru bagi dakwah Islam, dan disinilah kaum muslimin mulai mengorganisir diri lebih baik,
mendirikan masjid, dan menjalin hubungan diplomasi dengan suku-suku lain di sekitar. Partisipasi dalam perang. Dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Badar, yang merupakan pertempuran pertama antara kaum muslimin dan Quraisy, Arkam hadir sebagai salah satu pejuang. Pertempuran ini sangat menentukan, dan kemenangan kaum muslimin di Badar menjadi titik balik bagi mereka. Arkam turut berjihad dengan sepenuh hati, mengetahui bahwa perjuangan ini adalah bagian dari pembelaan terhadap agama dan umat yang baru terbentuk di Madinah. Begitu pula saat terjadi Perang Uhud, Arkam tetap berada di barisan para pejuang Muslim. Meski pada perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan, semangat para sahabat seperti Arkam tidak pernah surut. Mereka semakin kuat dan menyadari pentingnya kedisiplinan dan strategi dalam perjuangan. Arkam adalah saksi dari berbagai pelajaran penting yang didapatkan umat Islam dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kiprah dakwah dan kebijaksanaan Arkam. Di masa-masa ini, Arkam tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam. Pengalaman awalnya saat menjadi tuan rumah dakwah di Darul Arkam memberikan wawasan mendalam tentang strategi penyebaran Islam. Setelah hijrah, Arkam seringkali menjadi rujukan bagi para sahabat yang lebih muda, karena ia memiliki pengalaman dan kedekatan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Arkam selalu menyadari pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan. Di Mekah, ia belajar bagaimana cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi, namun di Madinah ia melihat bagaimana ajaran Islam mampu tumbuh dan berkembang dalam suasana yang lebih terbuka dan mendukung. Ia tetap memegang prinsip-prinsip ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus. Masa tua Arkam dan warisan. Seiring bertambahnya usia, Arkam tidak pernah berhenti berkontribusi. Ia adalah simbol dari pengorbanan dan keteguhan dalam memegang ajaran Islam. Kehidupannya yang penuh dedikasi, dari menyediakan rumahnya untuk dakwah hingga terlibat dalam perjuangan bersenjata, menjadi inspirasi bagi banyak Muslim hingga hari ini. Arkam wafat dalam usia yang terhormat dan dikenang sebagai salah satu sahabat yang perannya tidak hanya besar di masa-masa awal dakwah di Mekah, tetapi juga selama perkembangan Islam di Madinah. Rumahnya di Bukit Syafa, Darul Arkam, tetap tercatat dalam sejarah sebagai tempat di mana pondasi dakwah Islam diletakkan. Tempat ini adalah simbol dari keberanian dan keteguhan iman, serta menjadi kenangan akan pengorbanan Arkam untuk agama yang dicintainya. Kisah Arkam bin Abi Arkam adalah kisah tentang bagaimana seorang pemuda dapat memainkan peran besar dalam perubahan sejarah dunia. Dari masa jahiliyah hingga masa kenabian, dari fase Mekah yang penuh dengan tantangan hingga fase Madinah yang penuh kemenangan dan pembelajaran, Arkam menunjukkan bahwa iman yang teguh, pengorbanan, dan dedikasi bisa membawa dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita lanjutkan kisahnya berikut ini. Dari kisah tersebut yang telah kita simak bersama, maka kita dapat kesimpulan, dan hikmah dari kisah Arkam bin Abi Arkam yaitu sebagai berikut. Kisah Arkam bin Abi Arkam adalah contoh luar biasa dari seorang pemuda yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam, Arkam memberikan kontribusi besar dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat berkumpulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berdakwah secara rahasia di masa awal Islam di Mekah. Perannya dalam dakwah sangat penting dalam fase paling kritis Islam, yakni ketika umat Muslim masih sedikit dan menghadapi banyak ancaman dari kaum Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah, Arkam terus terlibat dalam perjuangan umat Islam, baik dalam peperangan maupun dalam memperkokoh komunitas Muslim. Arkam menjadi salah satu simbol dari kesetiaan, keberanian, dan keteguhan dalam memegang ajaran agama hingga akhir hayatnya. Hikmah dan pelajaran. 1. Keberanian dalam mendukung kebenaran. Arkam menunjukkan bahwa dalam menghadapi tekanan dan ancaman, seseorang harus tetap berani mendukung kebenaran.
Dia tidak ragu mempertaruhkan dirinya dengan menyediakan rumahnya untuk dakwah di saat kaum muslimin terancam di Mekah. Keberanian ini adalah teladan bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan. 2. Pengorbanan untuk dakwah. Arkam adalah bukti bahwa dakwah membutuhkan pengorbanan. Ia mengorbankan kenyamanan, reputasi, dan keselamatannya demi mendukung perjuangan Nabi. Ini mengajarkan kita pentingnya memberikan apa yang kita miliki, waktu, tenaga, atau harta, untuk mendukung penyebaran kebenaran. 3. Kesabaran dalam menghadapi tantangan. Arkam mengajarkan pentingnya kesabaran. Meski berada dalam ancaman Quraisy, ia tidak gentar dan sabar menjalani proses dakwah yang panjang dan berliku. Ini adalah pengingat bahwa perubahan besar seringkali memerlukan waktu dan kesabaran. 4. Peran pemuda dalam perubahan. Arkam adalah pemuda saat ia pertama kali masuk Islam, dan ia memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ini mengajarkan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, dan mereka harus berani mengambil tanggung jawab di masa-masa kritis. 5. Pentingnya tempat dan wadah untuk dakwah. Rumah Arkam menjadi pusat dakwah di masa awal Islam, menunjukkan bahwa memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk belajar serta berdiskusi sangatlah penting bagi penyebaran ajaran agama. Ini mengajarkan pentingnya lingkungan yang mendukung dalam mendalami agama. 6. Kesetiaan pada agama. Arkam tetap setia mendukung Islam hingga akhir hayatnya. Kesetiaan dan keteguhan iman dalam mengikuti ajaran Nabi adalah nilai penting yang dapat diambil dari kisah ini. Dengan mengikuti jejak Arkam bin Abi Arkam, kita belajar bahwa kontribusi besar tidak selalu datang dari kekuatan atau kekuasaan, tetapi dari ketulusan, keberanian, dan pengorbanan untuk kebenaran. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi di dalam kehidupan kita. Atas dukungan sahabatku saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.